Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, Dat yang telah menurunkan hujan dengan lembutnya. Kecepatan tetesan air hujan yang menetes di bumi ini Allah sudah mengaturnya. Allah menjadikan hujan itu airnya warnanya bening, bukan merah, bukan coklat, bukan hitam. Allah menjadikan airnya itu rasanya tawar, bukan manis, bukan asin, bukan pahit. Yang semua itu Allah turunkan hujan ini untuk menjadi pelajaran buat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, agar kita berpikir tentang apa yang Allah ciptakan tersebut, yaitu air hujan, yang menandakan bahwa Allah itu zat yang maha lembut, Allah zat yang maha kasih sayang. Bagi Allah mudah ketika menurunkan air hujan itu sebagaimana orang menumpahkan air dari ember. Mudah bagi Allah. Tapi Allah tidak melakukan demikian. Allah menurunkan hujan tetesan demi tetesan yang Allah atur sedemikian rupa sehingga ketika mengenai tubuh kita tidak merasa sakit, mengenai genteng rumah kita tidak merusak, mengenai bangunan dan tanaman itu tidak membuat tanaman itu rusak, bangunan hancur atau pepohonan tumbang. Ini menunjukkan Allah itu zat yang maha lembut. Dan Allah tidak menjadikan warna dari air hujan itu coklat, hitam, atau yang lainnya. Tidak pula rasanya itu asin, melainkan Allah pilih rasanya tawar supaya lebih banyak manfaatnya untuk makhluknya di bumi ini. Dan inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang seyuknya seorang mukmin ketika mendapati apa di hadapan kita ini agar kita berpikir tentang penciptaan Allah. Oleh karena itu, tidak ada zat yang paling berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tidak ada zat yang paling pantas untuk mendapatkan pujian dan sanjungan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan materi kajian kita pada tafsir di surat At-Takwir. Ya, masih di surat At-Takwir. Ya, silahkan bagi yang bawa mushaf bisa dibuka surat At-Takwir. Seperti biasa kami baca dan Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya setelah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza syamsu kuwirat wa idzan
nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru uttilat wa idal wuhushu husyirat wa idal biharu sujjirat wa idan nufusu zuwijat wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idas suhufu nusyirat wa idas samaa'u kushitat wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat. Baik, kita terjemahkan dari basmalah. Bismi, dengan nama Allahi, Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Idza, apabila, asyamsu, matahari, kuwirat, digulung, wa idza, dan apabila, an-nujumu, bintang-bintang, inkadarat, berjatuhan, wa idza, dan apabila, al-jibalu, gunung-gunung, suyirat, dihancurkan, wa idza, dan apabila, al-isyaru, unta-unta yang bunting, utilat, ditinggalkan, wa idza, dan apabila, al-wuhushu, hewan-hewan liar, husyirat, dikumpulkan, wa idza, dan apabila, al-biharu, lautan, sujjirat, dipanaskan, wa idza, dan apabila, an-nufusu, jiwa-jiwa, zuwijat, dipertemukan, wa idza, dan apabila, al-mau'udatu, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, akan ditanya, bi ayyi dambin,
Karena sebab dosa apa? Qutilat, dia dibunuh. Wa idza, dan apabila, as-suhufu, kitab catatan amal manusia, nusyirat, dibuka. Wa idza, dan apabila, as-sama'u, langit, kusyitot, dilenyapkan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan bahasan kita di pertemuan yang lalu, kalau tidak salah sampai pada ayat yang ke-5 ya, atau permulaan di bagian awal di ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Takwir berkenaan dengan apa yang terjadi pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Ya, dalam penafsirannya kemarin ada beberapa makna. Di antaranya adalah apabila matahari itu dilipat seperti orang memakai sorban. Yang sorban itu dilipat, lalu dipakai di kepala. Maka matahari itu akan digulung, sebagaimana orang melipat sorban. Kemudian di antara makna yang lain adalah apabila matahari itu digulung, artinya matahari itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang itu ada 2 faidah. Apa faidahnya? Kenapa matahari itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam? Yang ini menunjukkan betapa luasnya neraka jahanam, sehingga disebutkan oleh Nabi, matahari dan bulan itu kelak akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Apa tujuannya? Yang pertama adalah sebagai tambahan bahan bakar api neraka. Sebagai tambahan bahan bakar api neraka. Yang kedua, untuk menghinakan orang-orang yang menyembah matahari, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan masukkan matahari beserta orang-orang yang menyembahnya ke dalam neraka jahanam. Ini untuk menghinakan mereka. Lalu makna yang ketiga adalah cahayanya hilang. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu hilang cahayanya. 3 makna ini tidak saling berseberangan. Maka kalau kita simpulkan apa yang bakalan terjadi pada matahari di hari kiamat nanti, pertama, matahari itu akan digulung. Kedua, matahari akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga, cahaya matahari itu akan hilang. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan, berserakan. Ini pun memiliki 2 makna. Inkadarat di sini artinya adalah berjatuhan. Ya, berjatuhan. Jadi tidak tersisa satupun dari bintang-bintang yang ada di langit, kecuali bintang itu akan jatuh ke bumi. Ya, tidak bisa kita bayangkan bagaimana besarnya ya bintang, apalagi semuanya akan jatuh ke bumi. Yang kedua adalah inkadarat, artinya bintang itu akan hilang cahayanya, sebagaimana tadi matahari. Wa idzal jibalu suyyirat,
dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan. Apabila gunung-gunung itu dihancurkan. Ini pun ada dua makna. Yang pertama adalah wa idal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung itu dihancurkan. Ini maknanya adalah gunung itu dicabut dari bumi, kemudian dijalankan di udara, ya. Gunung itu akan dicabut dari bumi lalu akan dijalankan di udara. Makna yang kedua, gunung itu akan dihancurkan sebagaimana debu yang berterbangan. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung itu akan menjadi debu yang berterbangan. Maka dua makna ini pun tidak berseberangan, karena jika disimpulkan kelak gunung itu akan dicabut dari posisinya di bumi sebagai pasaknya bumi, kemudian gunung akan dijalankan di udara lalu akan dihancurkan bagaikan fata morgana. Fata morgana nampaknya ada namun ternyata tidak ada. Maka gunung itu akan dicabut kemudian dijalankan di udara lalu Allah hancurkan seperti debu. Yang tadinya batu-batu besar, ya, kemudian Allah hancurkan seperti debu-debu. Wa idzal 'isyaru 'uddilat, dan apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Kenapa Allah menyebutkan unta-unta yang bunting? Dulu yang namanya harta yang paling mahal itu adalah unta. Dan ketika unta itu bunting, ya, hamil, ya, unta itu melahirkannya total usia kehamilan 12 sampai 13 bulan. Nah, isyaru ini ketika unta itu masa kehamilannya sudah sampai 10 bulan, berarti mendekati kelahiran. Unta itu harta yang mewah untuk orang-orang Arab. Unta itu harta yang mahal, apalagi kalau saat sudah bunting, ya, hamil. Ini jadi mahal. Makanya orang-orang Arab kalau sudah mendapati untanya itu usia 10 bulan, maka dia jaga betul, ya, dia jaga, dia perhatikan. Ya, sudah harta yang sangat mahal. Kedua, hampir melahirkan, ini tambah perhatiannya lebih. Sudah ada rasa gembira, rasa senang, ya, sudah ngarep-ngarep mau kelahiran. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, utilat, ditinggalkan sama mereka. Tuh, harta yang paling mahal akan ditinggalkan oleh mereka. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila al-wuhusyu, binatang-binatang liar, husyirat, itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang mengartikan husyirat ini artinya dimatikan, ada yang mengatakan husyirat itu artinya dikumpulkan. Ada ulama yang mengatakan bahwa kelak binatang-binatang yang sudah punah pun itu akan dibangkitkan saat itu dan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua menunjukkan bahwa dahsyatnya apa yang bakalan terjadi di hari kiamat. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian kita lanjut, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila al-bihar itu lautan, sujjirat itu ditumpahkan. Sujjirat di sini memiliki dua makna. Yang pertama adalah meluap, Allah tumpahkan.
Yang kedua, sujirat artinya Allah bakar. Bagaimana lautan itu Allah bakar. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila al-bihar lautan di sini dalam bahasa Arab artinya ya genangan air yang ada di bumi ini. Berarti termasuk lautan, sungai, danau ataupun yang sejenisnya. Maka ini masuk kategori al-bihar, lautan. Ya, maka semua yang ada di bumi ini berupa genangan air, ya maka disebut al-bihar. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwallazi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Dan dialah zat yang membiarkan dua lautan itu mengalir berdampingan. Yang satu tawar segar, yang satu asin lagi pahit. Maka al-bihar dalam bahasa Arab artinya mencakup semua jenis kumpulan air yang ada di bumi. Itu al-bihar. Maka manakala al-bihar ini meluap atau meluber, Allah luberkan dari permukaan bumi ini, maka semua itu akan meluber. Ya sungai, ya danau, ya segala macam jenis kumpulan air yang ada di bumi. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan itu sujirat. Ya, al-masjur ini boleh jadi diartikan meluap, boleh jadi diartikan dipanaskan, dinyalakan. Kalau arti yang pertama kita sudah jelas ya. Di lautan itu akan diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bertemu antara lautan satu dengan lautan yang kedua. Ya, laut selatan dengan laut utara, sungai-sungai yang ada di tengah-tengah perkampungan semua akan Allah luapkan sehingga menjadi satu. Nah, bagaimana ketika al-biharu sujirat itu diartikan apabila lautan itu dipanaskan, dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tur, wal bahri al-masjur, dan demi lautan yang dinyalakan. Yang dinyalakan ini berarti apa? Dibakar. Ya, seperti apa gambarannya lautan itu dibakar? Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana lautan itu dibakar? Maka bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Tidak ada yang sulit dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan uqidat fasarat naron tattarimu. Kata Ibnu Abbas, ya lautan itu dinyalakan seperti hingga menjadi api yang bergejolak. Ya lautan ini kan air. Bagaimana ketika dinyalakan, kata Ibnu Abbas, akan menjadi seperti api yang bergejolak. Dan tentu ini kuasa Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak sampai pada akal manusia. Bagaimana air itu akan dibakar menjadi api yang bergejolak. Sebagian salaf mengatakan, ya sebagaimana Imam Qatadah rahimahullah taala berkata, "Dzahaba ma'uha falam yabqa fiha qatratun." Airnya itu menjadi kering, ya. Lautan itu akan menjadi kering hingga tidak tersisa sedikit pun walaupun setetes. Jadi air itu akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kering, tidak tersisa walaupun satu tetes. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala mudah, sebagaimana Allah menjadikan api itu terasa dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Api itu kan sifatnya panas.
Bagaimana Allah jadikan api untuk Nabi Ibrahim alaihissalam? Saat membakar Nabi Ibrahim, api itu berubah menjadi dingin yang menyelamatkan. Bukankah ini tidak masuk pada akal logika kita? Gak masuk akal. Ya, api ini sifatnya panas. Tapi bagaimana menjadi dingin saat membakar Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman kepada api, "Ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman." Jadikan engkau api yang dingin dan menyelamatkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mudah menjadikan api yang punya sifat panas, ya, dan membinasakan. Allah jadikan api ini dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bagi Allah mudah ketika menjadikan api itu dibakar, sebagaimana air itu, lautan akan dibakar oleh Allah sebagaimana api yang bergejolak hingga air itu kering dan tidak tersisa satu tetes pun. Nah, ini kelak di hari kiamat akan demikian. Bapak Ibu yang kami muliakan, 6 ayat pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peristiwa yang bakalan terjadi sebelum ditiupnya sangkakala yang kedua. Sebelum ditiupnya sangkakala yang kedua, ini akan terjadi sebagaimana disebutkan pada 6 ayat yang pertama. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung itu dihancurkan. Wa idzal isharu utilat, dan apabila unta-unta bunting itu ditinggalkan. Wa idzal wuhushu husyirat, apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan itu akan dibakar menjadi kering. Kejadian 5 ini, 6 ayat ini maksud kami itu terjadi sebelum ditiupnya sangkakala yang kedua. Sebagaimana yang disebutkan Ubay bin Ka'ab, juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa perkara-perkara yang terjadi di dunia ini sebelum ditiupnya sangkakala yang kedua, ya, kita tahu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan 2 tiupan sangkakala di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ditiupnya sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka akan binasa seluruhnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka saat ditiupnya sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan mati, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, ya, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua sekali lagi. Fa idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali dihidupkan oleh Allah dalam rangka mereka menunggu, ya, hari penimbangan amal. Nah, ini 2 kali ditiupnya sangkakala. Setelah Allah menyebutkan 6 ayat yang pertama di surat At-Takwir, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 6 hal berikutnya yang bakalan terjadi setelah ditiupnya sangkakala yang kedua. Apa saja itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila an-nufus,
An-nafs artinya jiwa, an-nafs artinya ruh. Dan apabila ruh itu zuwijat, akan dikumpulkan, zuwijat akan dipertemukan, Maka di sini ada 3 penafsiran tentang zuwijat. Ruh itu akan kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ruh itu akan dipertemukan dengan jasadnya. Ini kejadian setelah sangkakala yang kedua. Ruh itu akan dikembalikan kepada jasadnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika ruh dicabut, kemudian akan diletakkan di alam barzah, maka jasad itu akan hancur, lambat laun, karena mungkin jasad itu saat dikubur dimakan oleh hewan-hewan yang ada di tanah, maka jasad ini pun sedikit demi sedikit akan hancur. Begitu pula tulang belulang ini akan hancur dan berserakan, baik itu yang matinya dikubur ataupun yang dimakan ikan ataupun yang lainnya. Intinya ruh itu lepas dari jasadnya, kemudian jasad ini berada di bumi akan hancur. Sedangkan ruh, apa yang terjadi pada ruh? Kata para ulama, kondisi ruh itu yang merasakan adanya nikmat, yang merasakan adanya azab, itu di alam barzah. Jadi kata para ulama, kondisi antara ruh dan jasad ini terbagi menjadi 3. Ada 3 kondisi maksud kami. Yang pertama adalah manakala seorang masih hidup di bumi ini, maka yang paling dominan merasakan sesuatu adalah badan, adalah jasad. Sebagaimana kita betul-betul merasakan jasad kita ini sehat ataupun tidak. Ketika makan, maka jasad kita, tubuh kita yang paling merasakannya. Ketika minum begitu pula. Ketika terkena duri, maka tubuh kita yang paling merasakan. Ruh merasakan, namun tidak sebagaimana yang dirasakan oleh badan. Artinya saat hidup di dunia, yang lebih dominan merasakan sesuatu adalah jasad. Jenis yang kedua, ketika manusia itu mati kemudian masuk ke dalam alam barzah, maka ruh dan jasad ini akan terpisah. Ruh ini akan dicabut. Maka saat di alam barzah ini yang lebih dominan merasakan sesuatu adalah ruhnya daripada jasadnya. Jasadnya juga merasakan, akan tetapi yang lebih merasakan di sini adalah ruh. Nah, yang ketiga, jenis yang ketiga, kelak di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, ruh itu akan dikembalikan kepada jasadnya seperti semula, dan dua-duanya akan dominan. Sebagaimana badan akan merasakan sakit ketika terkena duri di dunia, merasakan sakit. Sebagaimana ruh akan merasakan sakit, bagaimana dahsyatnya siksa di alam kubur, maka di akhirat itu dua-duanya akan dominan. Saat orang itu ditakdirkan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka ruhnya akan dominan, merasakan siksanya. Jasad pun sama, akan dominan merasakan siksa. Jadi kalau di dunia ini yang dominan merasakan sakit, ini tubuh kita. Sedangkan ruh tidak seperti jasad, merasakan sakitnya yang lebih. Di alam kubur sebaliknya, ruh yang dominan merasakan sakit, sedangkan jasad tidak. Namun pada di akhirat nanti dua-duanya dominan. Maka siksa Allah Subhanahu wa taala di neraka ini luar biasa betul. Allah menyebutkan dalam ayat ini, wa idzan nufusu
zuwijat, apabila jiwa atau roh itu dipertemukan. Ini penafsiran yang pertama, yaitu dikembalikan, roh akan dikembalikan kepada jasad. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu akan dikembalikan, akan dipertemukan. Dipertemukan dengan apa? Akan dipertemukan dengan orang-orang yang sejalan dengan dia. Akan dipertemukan dengan orang-orang yang sejalan dengan dia. Mereka orang kafir akan dikumpulkan dengan sesama orang kafir. Munafik akan dikumpulkan dengan sesama orang munafik. Orang-orang yang kemudian Yahudi, Nasrani akan dikumpulkan juga sesama mereka. Orang-orang yang menyembah matahari akan dikumpulkan dengan mereka sesama orang-orang penyembah matahari. Orang-orang pezina akan dikumpulkan dengan sesama mereka orang-orang pezina. Orang-orang yang beriman akan dikumpulkan dengan sesama orang yang beriman. Begitu juga orang yang bertakwa akan dikumpulkan dengan sesama mereka orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang dilulukan di dunia, yang dijadikan sebagai teladan di dunia, maka mereka akan dikumpulkan menjadi satu. Makanya orang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Orang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Kalau menjadikan orang yang dicintainya itu para artis yang demikian kondisinya, yang suka mengumbar auratnya, maka orang itu pun akan dikumpulkan dengan mereka, orang-orang yang dielu-elukan saat di dunia. Na'udzubillah. Orang-orang para pengkhianat akan dikumpulkan dengan mereka, orang-orang yang berkhianat. Jadi an-nufusu zuwijat, ya, jiwa-jiwa itu akan dikumpulkan dengan yang sejalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Akan diperintahkan kepada para malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Mereka dahulu menyembah berhala, maka Allah akan kumpulkan mereka menjadi satu. Ya, orang akan dikumpulkan dengan apa yang digandrunginya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayatnya yang lain, wa kuntum azwajan thalathah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian akan terbagi menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Alangkah mulianya golongan kanan itu, maka mereka akan dikumpulkan dengan sesama golongan yang kanan. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya orang yang berada di golongan kiri, akan dikumpulkan sesama mereka. Wasabiquna sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu, yaitu orang-orang yang beriman, ya, as-sabiqun, mereka akan juga dikumpulkan sesama mereka, yaitu yang mereka masuk ke dalam surga. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, di hari kiamat nanti masing-masing orang itu akan berada di kelompoknya masing-masing. Ya, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan kelompok orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan tafsiran yang ketiga, apa itu maksud dari zuwijat? Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan. Ini maksudnya sebagaimana disebutkan oleh Atha rahimahullahu taala, zuwijat nufusul mu'minin bil huril ain. Akan dipertemukan jiwa orang-orang yang beriman, ya, jiwa orang-orang mukmin dengan siapa? Bihuril ain, dengan para bidadari. Nah, ini masya Allah, Allah yang menjanjikan ini. Ini penafsiran yang ketiga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang bakalan terjadi setelah ditiupnya sangkakala yang kedua.
Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila al-mau'udatu artinya anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Asal kata dari al-mau'udatu ini artinya yang membawa beban yang berat. Ya, membawa beban yang berat. Ya, maka bayi-bayi wanita ini kenapa disebut dengan al-mau'udatu? Ya, bayi wanita atau anak perempuan yang dikubur hidup-hidup disebut al-mau'udatu karena merasakan beratnya saat ditimpakan tanah-tanah, padahal dia dalam kondisi hidup. Nah, maka disebut al-mau'udatu. Ibnu Faris mengatakan, ya, al-mau'udatu itu asal katanya dari wa'ada. Ya, jadi ada wawu, ada hamzah, ada dal. Wa'ada. Apa kata beliau? Kalimatun tadullu ala ithqali syai'in bi syai'in. Sesuatu yang menunjukkan, ya, yang artinya adalah memberatkan sesuatu dengan sesuatu. Tadi bayi wanita yang masih hidup kemudian ditimbun ya dengan tanah, ya, maka dia merasakan betapa beratnya saat itu. Wal mau'udatu min hadza li'annaha tudfanu hayyatan fahiya tuthqalu bit-turab alladhi ya'luha. Karena bayi wanita atau anak perempuan ini yang masih kondisinya hidup kemudian ditimpakan tanah, sehingga dengan beratnya ini merasakan betapa beratnya saat ditutupi dengan tanah menyebabkan kematiannya. Maka disebut dengan al-mau'udatu. Apa yang terjadi pada bayi wanita yang dikubur hidup-hidup? Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi wanita yang dikubur hidup-hidup itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya? Bi ayyi dzambin qutilat. Karena sebab dosa apa kamu itu dibunuh. Ini salah satu kebiasaan sebagian orang jahiliyah. Kita katakan sebagian karena enggak semuanya. Enggak semua suku melakukan demikian. Maka sebagian orang-orang jahiliyah dulu itu mengubur bayi wanita hidup-hidup. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa idza busyira ahaduhum bil untha, apabila mereka orang-orang jahiliyah, sebagian orang-orang jahiliyah itu mendapatkan kabar bahwa anak yang lahir dari istrinya itu adalah anak perempuan. Apa kata Allah? Dhalla wajhuhu muswaddan, maka wajahnya itu menjadi merah, ya, menunjukkan kemarahannya, jengkelnya. Duh, ya, lahir anak perempuan, mereka jengkel, wajahnya memerah. Wa huwa kadhim, dan marah mereka. Yatawara minal qaum, maka saat itu dia menyembunyikan diri dari banyak orang. Karena apa? Merasa malu. Min su'i ma busyira bihi. Kenapa mereka menyembunyikan diri dari masyarakat, dari kebanyakan orang? Ya, min su'i ma busyira bihi. Mereka menganggap bahwa kabar kelahiran anak perempuan itu bagian dari keburukan. Sehingga mereka malu. Maka mereka menyembunyikan diri sendiri. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Maka ada dua pilihan mereka ketika punya anak, lahir anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin, ada kalanya dia, ya, pelihara itu anak wanita sampai hingga dewasa, tapi dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Maka terus menerusan hari demi hari dia menanggung malu karena punya anak perempuan. Ini orang jahiliyah dulu sebagian. Am yadussuhu fit turab, atau langkah yang kedua atau opsi yang kedua oleh mereka kubur hidup-hidup bayi itu.
Ya, kubur hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun. Maka Allah SWT mengatakan, alangkah buruknya putusan mereka yang ditetapkan tersebut. Maka para ulama mengatakan ada dua sebab kenapa dahulu sebagian masyarakat jahiliyah itu mengubur bayi wanita hidup-hidup. Sebab yang pertama adalah karena merasa terhina. Ya, dengan kelahiran bayi wanita itu keburukan buat mereka. Ya, kehinaan buat mereka, malu kalau punya anak perempuan. Maka mereka membunuh bayi hidup-hidup, ya, bayi wanita hidup-hidup. Ya, ini sebabnya, asal usulnya seperti ini. Jadi dulu yang namanya perang antar suku itu kan jadi hobinya mereka. Hobinya orang jahiliyah dulu adalah perang antar suku. Karena ikatan kesukuannya luar biasa kuatnya. Begitu ada yang diganggu di antara anggota suku mereka, maka ini sudah menabuh genderang perang antar suku. Langsung perang. Ya, bahkan ada suku yang langganan perang, itu demikian. Kita lihat di kota Madinah itu ada suku Aus dan Khosraj. Suku Aus dan Khosraj itu yang namanya peperangan, musuh bebuyutan itu lebih dari 100 tahun. Jadi turun menurun jadi musuh bebuyutan, langganan perang antar suku. Dan demikianlah masyarakat jahiliyah dulu sebelum adanya Islam, mereka hobinya adalah perang antar suku. Nah, ketika peperangan, lalu kemudian ada anak wanita di antara, ya, anggota suku mereka yang ditawan. Ini kejadian. Saat itu ada putri, ya, ada seorang putri dari pemimpin kabilah, pemimpin suku tersebut yang ditawan oleh suku lawannya, oleh musuhnya. Nah, kabilah yang putrinya ini ditawan oleh musuh kan berusaha untuk nebus, ya, untuk ngambil. Ketika mau ditebus, ternyata putrinya nggak mau pulang. Gara-garanya apa? Kepincut dengan laki-laki dari sukunya musuh. Nah, ini merasa malu, ini kehinaan buat si suku ini yang anak putrinya ini ditawan. Nah, dari sinilah kemudian mereka merasa malu. Mereka merasa terhina dengan anak wanita tersebut. Oleh karenanya mereka sebagian begitu tahu, ya, lahir dari istrinya anak perempuan, nah, ini sudah ciloko sudah. Ya, begitu tahu lahir anak perempuan, wah, ini keburukan untuk kita, kehinaan untuk keluarganya. Ya, karena itu kemudian mereka ada dua pilihan. Ngubur bayi itu hidup-hidup atau dia biarkan tumbuh kembang hingga dewasa, namun konsekuensinya menanggung rasa malu tiap hari. Nah, ini asal muasalnya kenapa mereka membunuh bayi wanita mereka hidup-hidup. Karena menanggung malu, merasa terhina. Alasan yang kedua kata para ulama, kenapa mereka dahulu itu membunuh bayi wanita hidup-hidup? Karena sebagaimana Allah firmankan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut tidak bisa ngasih makan, karena takut miskin. Padahal Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Akulah Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang memberi kecukupan rezeki kepada mereka, bukan kamu. Maka ada orang-orang yang membunuh bayi-bayi wanita mereka hidup-hidup karena takut miskin, karena takut nanti mau dikasih makan apa. Itu orang jahiliyah. Kira-kira zaman sekarang masih ada nggak Bapak Ibu? Masih ada tidak? Banyak. Ya. Di poin yang kedua, di alasan yang kedua ini, zaman sekarang banyak. Ya. Seperti apa bentuknya? Aborsi. Itu aborsi itu membunuh bayi hidup-hidup. Itu enggak hanya bayi wanita, semua.
Maka yang namanya praktek aborsi ini sudah banyak sekali, bahkan dikatakan sudah hampir menjamur. Ya. Coba itu di sebagian di perempatan itu kan, kalau dulu sangat marak itu ada seperti iklan, ya, iklan terselubung, padahal iklannya itu praktek aborsi, membunuh anak sebelum lahir. Itu sama dengan ini. Jadi membunuh bayi hidup-hidup. Ya, apakah itu dengan obat, ya, pil, ataukah kemudian dengan apalah. Begitu tahu istrinya hamil, ya suruh ya apalah upaya untuk bagaimana janin ini digugurkan dengan alasan belum siap apa. Nanti mau dikasih makan apa, kondisi saya seperti ini. Na'udzubillah. Ini praktek membunuh bayi hidup-hidup yang terjadi di zaman ini. Maka ironis sekali, Islam sudah berkembang, teknologi sudah canggih, ya, kemudahan mencari harta itu di mana-mana, asal mau obah mesti mamah, kata orang Jawa. Tapi kenapa masih ada kekhawatiran akan jatuh miskin dengan kelahiran anak? Ya, mereka mengatakan mau dikasih makan apa? Baru anak satu saja untuk memenuhi kebutuhannya seperti ini, ngos-ngosan nyari ya kerja, gimana mau tambah anak lagi. Na'udzubillah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi praktek membunuh anak di zaman sekarang, bunuh hidup-hidup itu dengan cara aborsi. Wa idza suhufu nusyirat. Ya. Hal yang ketiga yang bakalan terjadi setelah ditiupnya sangkakala yang kedua adalah wa idza suhufu nusyirat. Dan apabila catatan-catatan amal manusia itu husyirat, dibuka. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, lembaran catatan amal itu asalnya itu ditutup oleh para malaikat. Karena catatan amal ini yang mencatat malaikat, Raqib, Atid, itu sifat malaikat yang mencatat amal, yang sangat dekat dan selalu mencatat. Yang tadinya ditutup kelak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ditiupnya sangkakala yang kedua. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal yuridu kullu imri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah." Bahkan tiap orang dari kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ayyuta suhufan munasyarah, itu akan dibukakan lembaran-lembaran catatan amalnya. Ya. Sebagian disebutkan Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, sohaifal a'mal tuntasyaru lil hisab. Dibukanya catatan-catatan amal ini dalam rangka apa? Untuk dihisab. Untuk dihisab hari penimbangan amal. Maka buku catatan amal kita ini akan menerima masing-masing, akan melihat. Dan buku catatan amal itu sejatinya kita yang menorehkan, kita yang menggoreskan di buku-buku tersebut, ya, melalui para malaikat yang mencatat amal yang selalu menyertai kita. Dan kelak kita akan mengetahuinya, oh ternyata hari ini, ya, hari berikutnya, hari demi hari penuh dengan dosa yang ditorehkan di situ, dan tidak ada yang luput satupun sekecil apapun dosa yang dilakukan, tidak akan pernah luput sekecil apapun dari kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal walau sekecil biji atom pasti akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal ya amal keburukan walau sekecil biji atom, maka pasti dia akan melihatnya. Dia akan membuka lembaran demi lembaran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih
wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat kitab, catatan amal yang dijumpainya terbuka, artinya bisa melihat. Dan tidak hanya bisa melihat, ya, siapapun, baik itu dia di dunianya bisa membaca atau tidak bisa membaca, maka kelak di akhirat nanti begitu buka catatan amal, dia bisa membaca. Siapapun orangnya, dia akan bisa membaca buku catatan amal. Ya, walaupun di dunianya dia buta huruf. Wa kullu insanin fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat itu tercatat dalam buku-buku catatan amal oleh tangan para malaikat, dan segala urusan yang kecil maupun besar itu semuanya tertulis. Ya, jangankan dosa berzina, dosa yang ditimbulkan oleh lirikan mata itu akan tercatat. Dosa yang ditimbulkan oleh lirikan mata itu akan tercatat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Kata Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang khianat, wa ma tukhfi as-sudur, yang tersimpan di dalam hati manusia. Jadi jangankan perbuatan minuman keras, perbuatan berzina, ya, lirikan mata pun akan terlihat, akan ketahuan. Apalagi dosa yang lebih dari itu, apalagi dosa ghibah, itu akan terlihat. Apalagi dosa menghina orang lain, apalagi dosa mengambil haknya orang lain, maka semua akan tercatat di dalam buku catatan amal dan kita akan melihatnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari ya menambah ilmu yang manfaat, tentu yang menimbulkan iman, ya, yang menimbulkan semangat untuk beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.